Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari dari ayat yang ke-80 sampai yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum, sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian. Wa wa'adnakum janibat turil aiman, dan kami telah mengadakan perjumpaan dengan kalian di sebelah kanan Gunung Tur. Wa nazzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan untuk kalian makanan al-manna dan as-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, silakan kalian makan rezeki-rezeki yang kami berikan kepada kalian yang baik-baik. Wala tatghaw fihi, dan janganlah kalian melampaui batas dalam perkara yang baik-baik tadi. Fayahilla alaikum ghadabi, yang menyebabkan kalian layak mendapatkan kemurkaanku. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, dan barang siapa yang layak mendapatkan kemarahanku, maka sungguh dia akan menjadi orang yang binasa. Wa inni laghaffar liman taba wa amana wa amila shaliha tsumma ihtada, dan sungguh aku maha mengampuni orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian mengambil jalan petunjuk. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan engkau mendahului kaummu dalam berjumpa denganku, wahai Musa? Qala hum ulai ala athari, Nabi Musa menjawab,
mereka kaumku akan mengikutiku. Wajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku mendahului mereka untuk berjumpa denganmu, wahai Rabbku, agar engkau ridha. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik. Allah berfirman, sungguh kami menguji kaummu setelah engkau meninggalkan mereka. Wa adhallahumus Samiri, dan Samiri menyesatkan mereka. Faraja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Maka Nabi Musa pulang menemui kaumnya dalam keadaan marah. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Rabb kalian telah memberi janji yang baik untuk kalian? Afatal alaikumul ahdu. Apakah kalian cepat berubah dengan lamanya waktu perjanjian dengan kalian? Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Atau kalian memang sengaja menginginkan ditimpa kemurkaan dari Rabb kalian. Fahlaftum mau'idi, yang menyebabkan kalian berani melanggar perjanjian dengan. Qalu ma ahlafna mau'idaka bimalqina. Kaumnya menjawab, kami tidak menyengaja menyelisih janji denganmu dengan wewenang kami. Walakinna humilna auzaran min zinatil qaum. Akan tetapi kami dibikin terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan dosa karena dihias-hiasi oleh kaum yang lain. Faqadafnaha fakadhalika al-Samiri. Maka kami pun mengikuti jejak langkah kaum tadi, dan demikian itulah As-Samiri melempar bekas kaum tadi ke anak sapi. Fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk kaum Nabi Musa anak sapi yang bisa berbunyi, bersuara. Faqalu hada ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Mereka berkata, inilah sebetulnya sesembahan kalian dan sesembahan Nabi Musa. Namun Musa melupakan yang sebenarnya. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wa la yamliku lahum dharra wa la naf'a. Tidakkah mereka melihat bahwa ucapan mereka itu kembali kepada mereka dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak madarat dan tidak pula mendatangkan manfaat.
Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yudzakkirullahu ta'ala Bani Israila minnatahu al-azimata alaihim bi ihlaqi aduwihim wa muwa'adatihi li Musa alaihissalam bijanibit turil aiman liyunazzila alaihi al-kitaba alladhi fihi al-ahkamul jalilatu wal akhbarul jamilatu fatatimmu alaihim an-ni'matu ad-diniyatu ba'da ni'mati ad-dunyawiyati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mengingatkan Bani Israel tentang karunia-Nya yang sangat besar, yakni membinasakan musuh mereka dan menjanjikan perjumpaan dengan Nabi mereka Musa alaihissalam di sebelah kanan Gunung Tur untuk menurunkan kitab suci kepadanya yang berisi hukum-hukum yang mulia, berita-berita yang indah. Maka sempurna kenikmatan agama untuk Bani Israel setelah sempurna kenikmatan dunia. Wa yudzakiru minnatahu aidan alaihim fittih bi inzalil manni wassalwa wa rizqa ar-raghada al-haniya alladhi yuhsalu lahum bila masyaqqatin wa annahu qala lahum kulu min thayyibati ma razaqnakum ay washkuruhu ala ma asda ilaikum minan ni'ami wala tadghaw fihi ay fi rizqihi fatasta'milunahu fi ma'asihi wa tabturuna ni'mata fa innakum in fa'altum dhalika halla alaikum ghadabi ay ghadabtu alaikum thumma adzabtukum wa may na'am. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa ay rada wa halaka wa khaba wa khasira li annahu adimar ridha wal ihsan wa halla alail ghadabu wal khusran. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan karunia-Nya untuk Bani Israel ketika mereka berada di daerah Tih dengan menurunkan makanan al-manna dan as-salwa dan rezeki yang terus mengalir, yang nyaman, yang didapatkan oleh mereka tanpa susah payah. Allah Ta'ala berfirman kepada Bani Israel, silakan kalian makan yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan untuk kalian. Artinya, syukurilah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian.
Jangan kalian melampaui batas dalam menikmati rezekinya dengan menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya dan menentang nikmatnya. Sungguh, jika kalian melakukan hal tersebut, maka halal kemurkaanku atas kalian. Artinya, aku akan marah kepada kalian, kemudian aku akan mengadab kalian. Maka barang siapa yang dirinya menyebabkan kemurkaanku, maka sungguh dia akan menjadi orang yang binasa, yakni rendah, binasa, dan rugi. Karena dia adalah orang yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak dapat kebaikan dari Allah. Kemudian halal baginya kemurkaan dan kerugian. Wa ma'a hadza fattaubatu ma'rubatun walau amilal abdu ma amila minal ma'asi. Falihada qala wa inni laghaffarun ay katsirul maghfirati warahmati liman taba minal kufri wal bid'ati wal fusuqi wa amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa amila salihan min a'malil qalbi wal badani wa aqwalil lisan. Walaupun demikian, Allah Ta'ala tetap menawarkan taubat sekalipun hambanya melakukan kemaksiatan yang ia lakukan. Oleh sebab inilah Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah yang maha pengampun, yakni banyak mengampuni dan merahmati bagi yang mau tobat dari kekufuran, dari kebid'ahan dan kefasikan, kemudian beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada hari akhir. Dan barang siapa yang beramal soleh, baik amalan yang terkait dengan hati maupun terkait dengan badan yang lain dan terkait dengan ucapan-ucapan lisan. Tsumma tada aisalaka siratal mustaqima wa taba'a rasulal karima waqtada biddinil qawimi fahada yaghfiru wa awzarahu wa ya'fu amma taqaddama min dhanbihi wa israrihi li'annahu ata bisababil akbari lil maghfirati war rahmah balil asbabu kulluha munhasiratun fi hadil asya'i fa inna taubata tujibbu ma qablaha wal imana wal islama yahdimu ma qablahu wal amal salihah alladhi huwa al hasanat yudhibus sayyi'at wasuluka turqil hidayah bi jami'i anwa'iha min ta'allumi ilmin wa tadabburi ayatin aw hadithin hatta yatabayyana lahu ma'na minal ma'ani yahtadi bih wa da'watin ila dinil haq
wa raddi bid'atin au kufrin au dhalalatin wa jihadin wa hijratin wa ghairi dhalik min juz'iyatil hidayah kulluha mukaffiratun lidzunubi muhassilatun li ghayatil matlubi. Kemudian dia mengikuti petunjuk, yakni menempuh jalan yang lurus, mengikuti Rasul yang mulia, menjadikan agama yang lurus sebagai pedoman hidupnya, maka orang semacam inilah yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan apa yang telah lalu dari dosanya dan terus-menerusnya dalam dosa, karena dia telah mendatangi sebab terbesar untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat. Bahkan semua sebab terfokus dalam perkara-perkara ini. Artinya, taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Iman dan Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Amal solih yang itu merupakan kebaikan bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Menempuh jalan-jalan hidayah dengan segala bentuknya, baik belajar ilmu agama, mentadaburi ayat atau hadis sampai jelas maknanya untuk bisa diambil petunjuk, berdakwah, menyeru manusia ke jalan agama yang benar, membantah bid'ah, membantah kekufuran, membantah kesesatan, berjihad, hijrah, dan yang lain dari bagian-bagian petunjuk. Semuanya itu bisa menghapus dosa dan bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan. Wa ma a'jalaka an qaumik ya Musa. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahumus samiri. Farja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Kana Allah Ta'ala qad wa'ada Musa ayatiyahu liyunazzila alaihi tawrata 30 lailatan fa'atammaha bi'asrin falamma tammal miqatu badara Musa alaihi salam ilal khudur lil mau'id syauqan di rabbih wa hirsan ala mau'udih faqala Allahu lahu wa ma a'jalaka an qaumik ya Musa aymal ladzi qaddamaka alaihim walima lam tasbir hatta tuqaddima anta wa hum. Qala hum ulai ala athari ay qariban minni wa sayasiruna fi athari walladhi ajjalani ilaik ya rabbi talaban dikurbika wa musara'atan fi ridhaka wa syauqan ilaika. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa untuk berjumpa dengannya
untuk diturunkan kepadanya kitab suci Taurat selama 30 malam. Ketika Nabi Musa baru dapat 10 malam dan telah sempurna batas waktu tersebut, Nabi Musa alaihissalam bersegera untuk datang ke Gunung Tur, memenuhi janji perjumpaan, karena sangat rindu dengan Rabb-Nya, sangat bersemangat untuk mendapatkan yang dijanjikan kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, apa yang menyebabkan engkau mendahului kaummu, wahai Musa? Yakni apa yang menyebabkan engkau mendahului mereka, sehingga engkau tidak sabar untuk datang bersama mereka ke sini sendirian. Nabi Musa menjawab, mereka akan mengikutiku, yakni mereka posisinya dekat denganku, akan menyusul sini. Adapun yang menyebabkan aku mendahului mereka untuk berjumpa denganmu, ya Rabbku, adalah dalam rangka mencari kedekatan denganmu dan bersegera mendapatkan ridhamu, dan karena rindu denganmu. Faqala Allahu lahu, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik, ay bi ibadatihim lil ijli ibtalainahum wahtabarnahum falam yasbiru wa hina wasalat ilaihimul mihnah kafaru wa adallahum as-samiri. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau meninggalkan mereka. Mereka menyembah anak sapi. Kami menguji mereka. Mereka tidak sabar sampai tiba saatnya mereka diuji dengan anak sapi tadi. Mereka pun kafir. Samiri adalah biang kerok yang menyesatkan mereka. Fa'akhraja lahum ijlan jasada wasaghahu fasara lahu khuwarun faqalu lahum hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiyahu Musa faftatanna bihi banu Israil fa'abadu wa nahahum Harun falam yantahu. Maka Samiri mengeluarkan di hadapan Bani Israel anak sapi yang berjasad, kemudian ditiup. Kemudian anak sapi itu mengeluarkan suara. Dipatung anak sapi, ya. Kemudian mereka berkata, yakni Samiri dan konco-konconya berkata kepada Bani Israel, inilah sebenarnya sesembahan kalian dan sesembahan Nabi Musa. Tapi Musa sengaja melupakannya. Akhirnya Bani Israel terfitnah dengan patung anak sapi itu. Mereka pun menyembahnya. Nabi Harun tampil melarang mereka
tapi mereka tidak mau menghentikannya. Falamma raja'a Musa ila qaumi wa huwa ghadbanu asif ay mumtali ghaiban wa khinqan wa ghamma qala lahum mubikhan wa mukbiha li fi'lihim ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana wadhalika bi inzali Taurah afatala alaikumul ahdu ay al muddah fatatawaltum ghaibati wa hiya muddatun qasirah hada qawlu katsirin min mufassirin. Maka ketika Nabi Musa pulang kembali kepada kaumnya, Nabi Musa pun marah dan jengkel, diliputi kemarahan dan kejengkelan dan kesusahan, ya, kesedihan. Nabi Musa menyala-nyalakan mereka, menjelek-jelekan perbuatan mereka. Wahai kaumku, bukankah Rabb kalian telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik, yakni akan menurunkan kepada kalian kitab Taurat? Apakah kalian menganggap lama perjanjian itu, yakni lama waktunya? Kalian menganggap lama aku tinggalkan, padahal waktunya cuma pendek, 30 malam, ya. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Wa yahtamilu anna ma'nahu afatal alaikum ahdun nubuwati wa risalati falam yakun lakum bin nubuwati ilmun wal atharun wan darasat atharuha falam taqifu minha ala khabarin fan mahat atharuha li bu'til ahdi biha fa'abattum ghairallahi li ghalabatil jahli wa adamil ilmi bi athar risalah ay laysal amru kadzalik balin nubuwah baina adhurikum wal ilmu qa'im wal udhu ghairu maqbul am aradtum bi fi'likum ayyahila alaikum ghadabun min rabbikum ay fata'aradtum li asbabihi waqtahamtum mujib adabih wa hadha wal waqi fahlaftum maw'idi hina amartukum bil istiqamah wa wasaitu bikum Harun falam tarqabu ghaiba walam tahtarimu hadira. Ada kemungkinan makna yang lain. Apakah kalian menganggap lama masa kenabian dan kerasulan, sehingga seolah-olah tidak ada ilmu dan bekas-bekas kenabian di tengah-tengah kalian, hilang pengaruh-pengaruhnya, dan kalian tidak berpegang pada berita-berita yang benar. Bekas-bekas kenabian dan kerasulan hilang karena jauhnya masa, sehingga kalian sampai menyembah selain Allah karena didominasi oleh kebodohan dan tidak memiliki ilmu tentang asar-asar para rasul. Nah, perkara sebenarnya tidak demikian. Kenabian ada di tengah-tengah kalian, ilmu juga tegak, sehingga tidak ada udzur yang bisa diterima atas kalian. Atau kalian memang sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan datangnya kemarahan Rabb kalian, sampai kalian melakukan sebab-sebab kemarahan itu dan menjadikan besar
kalian mendapatkan azabnya. Dan inilah realita yang terjadi. Kemudian kalian menyelisihi janjiku ketika aku memerintahkan kalian untuk tetap istiqomah. Aku juga telah berwasiat agar kalian mentaati Nabi Harun. Tapi kalian tidak mau peduli dengan orang yang pergi dan tidak mau menghormati dengan Nabi yang datang dan hadir di tengah kalian. Qalu ma ahlafna mau'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qaum faqadafnaha faqadhalika al-Samiri fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiya afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla wala yamliku lahum dharra wala naf'a. Ay qalu lahu ma fa'alna alladhi fa'alna an ta'ammudin minna wa milkin minna li anfusina. Mereka berkata kepada Nabi Musa, apa yang kami perbuat itu bukan atas dasar kesengajaan dari kami, bukan atas dasar kemampuan dari kami, walakin as-sabab ad-da'i lidalik annana ta'athamna min zinatil qaum allati indana wa kanu fima yadhkuruna ista'aru kulliyan kathira mil qibti fa kharaju wa hum ma'hum wa alqawhu wa jama'uhu hina dhaba Musa yuraji'uhu fihi idza raja'a. Wa kana Samiri qad basura yawmal gharqi bi athari rasul fasawwalat lahu nafsuhu ay ya'khudha qabdatan min athari wa annahu idza alqaha ala syai'in khayya fitnatan wa imtihanan fa'alqaha ala dhalikal ijl alladhi saghahu bisurati ijlin fataharrakal ijlu wa sara lahu khuwar was-saut wa qalu inna Musa dhahaba yatlubu rabbahu wa huwa hahuna fanasiyahu wa hadha min baladatihim wa sakhafati uqulihim haitsu ra'au hadzal gharib alladhi sara lahu khuwar ba'da an kana jamadan fadhannuhu ilahal ardi was samawat. Sebab utama mengapa kita kok menyembah anak sapi, karena kita merasa berdosa terhadap kaum yang menghias-hiasi kami dengan amalan mereka. Mereka disebutkan meminjam banyak perhiasan dari orang-orang Mesir. Mereka mengeluarkan perhiasan-perhiasan itu. Mereka kumpulkan ketika Nabi Musa pergi, agar nanti Nabi Musa ketika pulang bisa melihat banyaknya perhiasan tadi. Adapun As-Samiri itu melihat pada saat Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya, melihat bekas tanah yang diinjak oleh malaikat Rasul itu. Maka timbul ide liar dari dirinya untuk mengambil segenggam tanah bekas injakan malaikat itu. Karena menurut berita, kalau bekas tanah yang diinjak oleh malaikat tadi
dilemparkan ke sesuatu yang mati, maka benda mati tadi bisa hidup sebagai ujian. Maka As-Samiri melemparkan bekas tanah yang diinjak oleh malaikat tadi ke patung anak sapi. Akhirnya anak sapi tadi bergerak-gerak, kemudian mengeluarkan suara. Mereka pun langsung takjub. Mereka mengatakan, Nabi Musa ternyata pergi mencari Tuhannya. Padahal Tuhannya sudah di sini. Ya. Nabi Musa lupa. Ini adalah bentuk kedunguan mereka dan bebelnya akal mereka. Yang mana mereka begitu melihat sesuatu yang aneh, yang bisa mengeluarkan suara, yang sebelumnya adalah benda mati, langsung diklaim sebagai sesembahan bumi dan langit. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Afala yarawna anna al-ijla la yarji'u ilaihim qawla. Ay la takallamu wa yurji'uhum wa yurji'unahu wa la yamliku lahum dara wa la naf'a. Fal adim lil kamal wal kalamu wal fi'al la yastiku ayyub bada wa wa anqasu min abidihi. Fa innahum yatakallamun wa yaktirun ala ba'dil asya' minan naf'i wa daf'i biqdarillahi lahum. Tidakkah mereka melihat bahwasanya anak sapi tadi tidak bisa ngomong dan membalas ucapan mereka? Yakni tidak bisa berbicara dan membalas ucapan mereka ketika saling komunikasi. Juga tidak mampu menolak madarat dan mendatangkan manfaat untuk mereka. Maka benda yang tidak sempurna, juga tidak sempurna dalam ucapan dan perbuatan, tidak berhak untuk disembah. Bahkan lebih kurang, ya, lebih kurang dalam segala hal dibandingkan orang-orang yang menyembahnya. Yang menyembah lancar bicara sesukanya, mampu melakukan sebagian perkara yang bermanfaat atau menolak sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang disembah hanya mampu bersuara saja, ya. Mampu gerak gitu aja kok sudah langsung takjub disembah. Padahal yang menyembah itu lebih apa ini? Sempurna komunikasinya dan bisa melakukan banyak hal dibandingkan dengan anak sapi yang disembahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala qad an'ama bani Israel bin ni'mati ad-diniyah wa dunyawiyah.
bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi nikmat kepada Bani Israel dengan nikmat agama dan nikmat dunia. Asalnya amma an-ni'matu ad-dunyawiyah fa bi ihlaqi aduwihim Fir'aun la'anahu Allah. Wa amma an-ni'matu ad-diniyatu fabi muwa'adatihi li Musa alaihissalam bijanibit turil aiman liyunazzil alaihil kitab. Adapun nikmat dunia, maka dengan membinasakan musuh mereka yang bernama Fir'aun la'anahu Allah. Jadi mereka jadi bebas dari penjajahan dan penindasan Fir'aun la'anahu Allah. Itu masuk nikmat dunia. Adapun nikmat agama, maka Allah Ta'ala menjanjikan perjumpaan dengan Nabi Musa di sebelah kanan Gunung Tur untuk menurunkan kitab suci kepadanya. Merupakan nikmat agama. Dengan adanya kitab suci, mereka punya pedoman untuk menjalani hidup mereka ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ini nikmat agama. Al-faidatu ats-tsalisah, faedah yang ketiga. Annallaha ta'ala qad khassa Bani Israil bi inzalil manni was salwa minas samai. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan Bani Israel dengan menurunkan makanan al-manna dan as-salwa dari langit. Nah, Masya Allah ya. Ini benar-benar istimewa. Tidak pernah didapatkan oleh selain mereka. Makanan dari langit. Al-manna dan as-salwa. Ketika Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun,
Mereka berada di daerah yang disebut dengan Atih. Di situ tanah kosong, luas, tidak ada apa-apanya, ya. Nah, jumlah mereka banyak, butuh makan, butuh minum. Gak ada toko, gak ada pasar, ya, dan lain-lain. Gak ada peralatan untuk masak. Saat itu mereka butuh makan dan minum. Maka Allah Ta'ala memberi mereka makanan dan minuman dari langit berupa al-manna dan as-salwa. Menunya istimewa. Bila masyakkah, gak pakai susah payah, turun makan. Nah, mereka makanannya benar-benar bergizi, ya. Nah, tanpa harus masak, gak pakai belanja, turun langsung makan, minum, ya. Nah, harusnya mereka apa ini? Bersyukur dengan nikmat yang tak terhingga tadi. Nah, maka tetapi dalam ayat-ayat yang lain menyebutkan mereka ini kurang bersyukur, bosan, mana salwa terus, ya. Mereka pun kangen dengan makanan-makanan desa, ya, yang ada sambelnya, ada bawang merah, bawang putih, kasih kencur, kasih garam, merica, pokoknya yang sedap lah, sambel korek ataupun. Di bayangan mereka itu seperti itu, ya, bosen, mana salwa terus, ya. Nah, mereka justru kangen dengan menu-menu yang murahan, menu-menu rakyat, ya. Nah, kurang bersyukur. Itulah sifatnya manusia tadi itu, ya. Kasih enak malah cari yang gak enak, ya. Mungkin lezat tapi kurang bergizi, ya. Tapi begitulah Bani Israel. Barakofikum. Dapat sesuatu yang istimewa malah cari yang tidak istimewa, ya. Nah, baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Wujubus syukri ala ni'amillah. Bi adam isti'maliha fi ma'asihi. Fa inna dzalika sababu ghadabillahi. Wajib mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla dengan tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Karena yang demikian itu, yakni menggunakan untuk berbuat maksiat, merupakan sebab kemarahan dari Allah Azza wa Jalla.
wa may yahlil alaihi ghadabi. Faqad hawa. Maka barang siapa yang menyebabkan datangnya kemurkaanku, maka sungguh dia akan binasa. Jadi menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah, ini merupakan sebab datangnya kemurkaan Allah. Barang siapa yang melakukannya, maka dia akan binasa. Waliyadu billah. Al-faidatu al-khamisah. Al-hathu ala taubah min jami'i dhunubi fa inna Allaha kathirul maghfirati wa rahmah. Liman taba wa amana wa amila salihah tsumma ihtada. Anjuran untuk bertaubat dari seluruh dosa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha banyak mengampuni dan memberi rahmat bagi siapa saja yang mau bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian mengikuti petunjuk. Nah, banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apapun jumlah dosanya, kalau kita mau bertobat dan beristighfar, Allah akan mengampuninya. Dan diharapkan bagi mereka yang terbiasa bertobat, terbiasa beristighfar, maka Allah akan mencabut nyawanya di atas tobat dan istighfar. Termasuk sunnatullah, Allah mencabut nyawa hambanya di atas kebiasaannya. Kalau biasanya bertobat, biasanya beristighfar, maka diharapkan matinya di atas tobat dan istighfar. Nah, Nabi SAW
terbiasa bertobat, beristighfar dalam sehari 70 sampai 100 kali. Maka ketika akhir hidupnya, apa yang beliau baca ketika beliau dalam keadaan sudah hampir meninggal di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau membaca Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, rahmati aku. Ya Allah, gabungkan aku, kumpulkan aku dengan teman-teman yang berada di derajat yang tinggi di sisimu. Ini ucapan beliau di akhir hidupnya. Ya, begitulah yang harus kita contoh. Ya, banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar, membiasakan diri dengan tobat, membiasakan diri dengan istighfar, dan kita berharap Allah mencabut nyawa kita di atas tobat dan istighfar tadi. Nah, baca Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Atau bacaan yang lain, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Nah, terus baca. Nah, dosa kita itu banyak, kesalahan kita banyak, maka harus banyak tobatnya, banyak istighfarnya. Kita enggak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Yang penting kita berusaha membiasakan diri dengan taubat dan istighfar. Sehingga tadi itu harapan kita mati di atas kebiasaan yang baik, di atas taubat dan istighfar. Al-faidatu as-sadisah. Al-hassu ala suluki turkil hidayah bi jami'i anwa'iha min ta'allumi ilmin wa tadabburi ayatin au hadithin hatta yatabayyana lahu ma'na minal ma'ani yahtadi bihi wa da'watin ila dinil haq wa addi bid'atin au kufrin au dalalatin wa jihadin wa hijratin wa ghairi dhalika min juz'iyatil hidayah. Kulluha mukaffiratun lidhunub muhassilatun li ghayatil matlub. Anjuran untuk berusaha menempuh jalan-jalan petunjuk dengan berbagai macam bentuknya. Mulai dari belajar ilmu agama, mentadaburi ayat Al-Quran atau hadis sehingga jelas maknanya, sehingga kita bisa mengambil petunjuk darinya. Aktif berdakwah, menyerukan agama yang benar, aktif membantah kebid'ahan, membantah kekufuran,
membantah kesesatan, siap untuk berjihad dan hijrah jika diperlukan, dan bagian-bagian hidayah yang lain yang harus kita lakukan, ya. Karena ternyata semuanya itu bisa menghapus dosa dan bisa membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan, yakni surga. Sudah bertobat, beristighfar, beriman, beramal soleh, terus berusaha untuk menempuh jalan-jalan petunjuk, mengisi waktu kita dengan aktivitas-aktivitas tadi, belajar, ya, dan yang lain-lain tadi itu, supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu as-sabi'ah. Anna Allah Ta'ala khassa Musa alaihi salam wa qaumahu liliqaihi bijanibit turil aiman di ahdit Taurati. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan Nabi Musa dan kaumnya untuk berjumpa dengan Allah di sebelah kanan Gunung Tursina dalam rangka mengambil kitab Taurat, kitab suci Bani Israel, ya. Nah, ini istimewa, ya. Nah, menurut penjelasan para ulama ahli tafsir, setelah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun, maka orang-orang Bani Israel mereka minta kepada Nabi Musa agar memohon kepada Allah Azza wa Jalla diberi kitab suci untuk dijadikan sebagai pedoman hidup mereka. Karena selama penjajahan dan penindasan Fir'aun di Mesir, Bani Israel itu tidak bisa leluasa untuk beribadah. Nabi Musa juga diblokir dakwahnya, gak bisa leluasa menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, sehingga dengan mereka selamat dari Fir'aun dan Fir'aun juga dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Bani Israel pun minta kepada Nabi Musa agar memohon kepada Allah diberi kitab suci. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa untuk berjumpa di Gunung Tur. Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih 70 orang pilihan dari kaumnya untuk menyertai Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Di 40 orang kaumnya Nabi Musa, ya.
pilihan ya di antara yang lain. Nah, saat itulah mereka berangkat ke Gunung Tur. Tetapi Nabi Musa karena sangat ingin berjumpa dengan Allah, sangat rindu berjumpa dengan Allah, Nabi Musa mendahului 40 orang ini dalam menuju ke Gunung Tur. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, dan Allah lebih tahu tentang itu semuanya. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Kenapa kamu kok mendahului kaummu datang ke sini wahai Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Oh, mereka nanti akan menyusul ya Allah. Enggak jauh kok ya. Aku ke sini mendahului mereka karena aku sangat ingin mendapatkan ridhomu. Sangat rindu berjumpa dengan. Maksudnya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, al-faidatu ats-tsaminah. Anna Allah Ta'ala imtahana Bani Israila ba'da dhahabi Musa ila janibid turil aiman. Bil ijli lahu huwar. Falam yasbiru wa abaduhu min dunillah. Wa adallahum as-samiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepada Bani Israel setelah kepergian Nabi Musa ke sebelah kanan Gunung Tursina dengan adanya anak sapi. Mereka menyembahnya selain Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak sabar, ya. Dan yang menjadi sebab mereka sesat ialah as-samiri. Nah, di as-samiri ini termasuk kaumnya Nabi Musa, yang ketika Nabi Musa dan kaumnya berjalan melewati lautan yang terbelah, itu melihat ada sosok
yang ini merupakan malaikat ikut dalam perjalanan itu. As-Samiri kemudian dengan berita yang sampai kepadanya, wallahu taala alam bisawab. Berita dari mana ya? Itu disimpulkan tanah yang ada di dasar laut bekas injakan yang dilewati oleh malaikat tadi, itu kalau dilemparkan ke benda mati, itu benda matinya itu bisa bergerak menjadi benda hidup. Maka muncullah ide-ide liar Samiri. Ya. Mumpung Nabi Musa pergi, orang-orang Bani Israil ini bodoh-bodoh, kita kibuli saja. Nah, hanya dia membuat patung anak sapi dari tanah liat. Bersengaja dikeluarkan, dipatontonkan di depan Bani Israil. Begitu mereka melihat, Samiri kemudian melemparkan tanah bekas injakan malaikat tadi itu ke arah patung sapi tadi. Patung anak sapi. Ditiup. Ya. Kemudian gerak-gerak patungnya itu. Kemudian bersuara. Bersuara, enggak ngomong nih, bersuara. Saking bodohnya, saking bebelnya akalnya Bani Israil saat itu, kok langsung mereka itu terkagum-kagum. Oh, ini sesembahan kita, ya. Ini sesembahannya Nabi Musa. Dia pergi meninggalkan kita paling-paling cari ini, tapi belum pulang karena enggak dapat. Ternyata di sini, ya. Nah, Samiri pun bilang, iya betul, ya. Ayo sama-sama menyembahnya. Sembah. Nabi Harun melarang, kalian jangan menyembah selain Allah. Jangan berbuat kesyirikan. Dah, enggak digubris. Nah, barakallahu. Demikianlah. Kalau sudah ditutup matanya dan mata hatinya dari hidayah, gelap, ya. Nah, padahal ini anak sapi yang asalnya patung hanya bisa gerak, hanya bisa bersuara, ya, nggak bisa diajak komunikasi, ya. Nah, kabarnya gimana? Nggak bisa jawab, ya. Nah, nggak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Bahkan kalau dipikir-pikir, yang menyembah itu lebih apa ini? Hebat daripada yang disembah. Karena yang menyembah itu bisa ngomong macam-macam, bisa berbuat macam-macam. Yang ini hanya bisa bersuara, hanya bisa apa ini? Gerak-gerak, ya kan? Loh, kok malah disembah? Nah, barakallahu. Ini semuanya karena kebodohan mereka, ya. Nah, kedangkalan akal mereka. Taib. Al-faidatu at-tasiyah. Anna min asbabis syirki al-jahla wal balada. Bahwa di antara sebab-sebab terjadinya kesyirikan ialah kebodohan dan kedunguhan. Kalau enggak bodoh, enggak dungu, enggak akan berbuat syirik, ya.
Nah, coba diperhatikan baik-baik ya. Patung anak sapi hanya bisa gerak-gerak, hanya bisa bersuara, disembah. Padahal yang menyembah itu bisa ngomong macam-macam, bisa lari, ya, bisa lompat dan lain-lain. Harusnya kan disembah yang menyembah tadi ya. Ini malah menyembah anak sapi. Menurut akal sehat, mereka itu gak sehat akalnya, ya, gak waras. Yaitu al-jahlu wal balada. Nah, demikian ya. Fal adimu lil kamal wal kalam wal fi'al la yastahiqu ayyubad wa huwa anqasu min abidihi. Benda yang tidak sempurna, tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berhak disembah, bahkan lebih kurang dalam segala hal dibandingkan orang-orang yang apa ini? Menyembahnya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan, apa pengertian al-manna was-salwa? Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya al-manna dan as-salwa ini adalah makanan dari langit ya, sehingga tidak bisa kita samakan 100% dengan menu-menu dunia. Tapi kalau dari sisi kemiripan, al-manna ini lebih mirip dengan madu. Ya. Jadi minuman al-manna ini minuman manis yang seperti madu, tapi bukan madu ya. Adapun as-salwa ini adalah menu burung ya, tapi burungnya enggak seperti burung-burung di dunia. Nah, dari sinilah para ulama kemudian ada yang menyimpulkan di antara makanan dan minuman yang memiliki gizi dan khasiat yang banyak itu ialah madu dan daging burung ya. Nah, daging binatang itu yang terbaik, yang paling bergizi, yang paling banyak manfaatnya ya daging burung. Ya. Nah, termasuk di antara menu-menu surga itu ialah daging burung, tapi burung-burung surga ya. Nah, lebih zaid daripada daging kambing, daging sapi, daging unta ya. Nah, atau daging ayam, daging bebek ya. Nah, begitu. Sehingga ada minumannya, ada makanannya. Wallahu ta'ala al-bisawab. Sehingga kita kalau menerjemahkan ya al-manna dan as-salwa. Enggak bisa kemudian diterjemahkan madu dan burung ya. Nah, karena memang beda menu langit dari menu bumi. Hanya disamakan mirip-miripnya. Begitu. Barakallahu fikum. Baik, sudah jam 8. Saya kira cukup sampai sekian ya. Enggak apa-apa sekali-kali ya. Soalnya saya agak berat melepaskan kalian, mau pulang ya. Nah, ya. Pengennya berlama-lama dengan kalian ya. Tapi karena memang sudah keputusan harus libur ya, sudah libur ya. Nah, jazak khair atas ta'awunnya, atas kritikan masukannya ya, atas semua jasa-jasa kalian ya untuk meningkatkan mutu dan kualitas di pondok ini. Semoga Allah Ta'ala memberi balasan kalian dengan balasan yang berlipat ganda, menjadikan kalian semuanya anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian bisa menikmati liburan dengan baik, memanfaatkan dengan baik, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan
dan kesesatan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.